Korban tewas akibat gempa bumi berkekuatan 6,7 skala Richter di Filipina Selatan bertambah menjadi 6 dan pihak berwenang sedang mencari 2 orang hilang. Hal itu diungkapkan pejabat bencana setempat. Menurut Pusat Penelitian Geosains Jerman, gempa lepas pantai melanda Pulau Mindanao pada sore pada kedalaman 60 km. Dilansir dari Channel News Asia, video yang diunggah di media sosial menunjukkan langit-langit di 2 mal besar runtuh dan pilar-pilar bergoyang dan orang-orang gemetar ketakutan serta berteriak ketakutan. Mal SM City General Santos dan Mal Robinsons Gensan mengumumkan penutupan sementara. Di Provinsi Cotabato Selatan, mengatakan kepada Reuters bahwa 3 orang dilaporkan tewas di sana. Seorang pria dan istrinya tewas ketika tembok beton runtuh menimpa mereka, sementara seorang wanita lainnya tewas di sebuah pusat perbelanjaan, kata Dacera. Di dekat pusat gempa di Provinsi Sarangani, setidaknya 2 orang tewas, sementara tim penyelamat sedang mencari 2 orang lainnya yang hilang setelah terjadi tanah longsor, kata Angel Duga-Duga, pejabat tanggap bencana di kota pesisir Glan, kepada Reuters. Pasokan listrik telah pulih dan sebagian besar jalan dapat dilalui, kata pejabat bencana, seraya menambahkan bahwa sebagian besar laporan hanya berupa kerusakan ringan pada rumah dan bangunan. Istana Kepresidenan mengatakan Presiden Ferdinand Marcos Jr. menginstruksikan lembaga-lembaga pemerintah untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan semua orang yang terkena dampak gempa. Filipina terletak di cincin api Pasifik, tempat aktivitas gunung berapi dan gempa bumi sering terjadi. Gempa berkekuatan 5,7 skala Richter mengguncang Pulau Dalupiri di Cagayan, utara wilayah Filipina pada pukul 11.35 tengah hari, kata para ahli seismologi negara bagian tersebut. Belum ada laporan langsung mengenai kerusakan dan korban jiwa setelah gempa bumi di Provinsi Cagayan. Gempa tersebut awalnya diprediksi berkekuatan 6,2 skala Richter, berpusat di 22 km 13 mil barat laut Pulau Dalupiri. Institut Vulkanologi dan Seismologi Filipina PIVOX menurunkan kekuatan gempa menjadi 5,7 SR dari 6,2 SR yang telah diumumkan sebelumnya. Gempa dirasakan kuat mengguncang kota Calayan, Provinsi Cagayan, kata kantor berita Filipina yang dikelola pemerintah, mengutip Institut Vulkanologi dan Seismologi Filipina. Berikut intensitas gempa yang tercatat di daerah-daerah tersebut. Intensitas 5 kuat Calayan, Cagayan. Intensitas 4 cukup kuat Lakup, Abra, Adams, Bacara, Bangui, Burgos, Carasi, Dumalnek, Kota Laoak, Pagutput, Pasukuin, San Nicolas, dan Sarat di Ilocos Norte. Penablanca, Piat, Santo Nino, Solana, dan Kota Tuguegarao di Cagayan. Intensitas 3 getaran lemah, Licuan Baay di Abra, Balbalan, Lubuagan, dan Pasil di Kalinga. Kota Batak, Karimao, Marcos, Paoay, dan Pinili di Ilocos Norte. Intensitas 2 getaran sedikit terasa, Nueva Era, Ilocos Norte, Basco, Batanes, Angadanan, Cabagan, Maconacon, San Mariano, dan San Pablo di Isabela. Intensitas 1 lemah, Delfin Albano, Isabela. Meskipun PIVOX tidak memperkirakan adanya kerusakan akibat gempa, mereka memperingatkan bahwa gempa susulan diperkirakan akan terjadi. Gempa yang terjadi di Kabupaten Mentawai, Sumatera Barat, terasa sampai ke Kota Padang. Warga cukup panik dengan kejadian gempa tersebut. Cukup kuat juga getarannya sehingga membuat saya menjadi panik, ujar Wina, salah satu warga Kota Padang, kepada Kompas.com. Lebih jauh dikatakan Wina, saat terjadi gempa, hujan juga sedang melanda Kota Padang. Mau lari keluar rumah, hari juga hujan dan cuaca dingin. Mau tak mau juga terpaksa keluar rumah daripada terjadi apa-apa di dalam rumah. Namun, syukur tidak terjadi apa-apa, ujarnya. Sementara itu, Dona, warga Kota Padang lainnya, mengaku juga terkejut dengan gempa tersebut. Saya sempat juga terkejut juga dengan gempa tersebut. Awalnya tidur-tiduran di kamar karena hujan, namun karena gempa terpaksa lari keluar rumah, ujarnya. Gempa bermagnitudo 6,4 mengguncang Mentawai, Sumatera Barat, pukul 10.29 waktu Indonesia Barat. Gempa ini tidak berpotensi tsunami. Diberitakan sebelumnya, tercatat, sejak Senin dini hari,
Sudah terjadi 3 kali gempa di Mentawai, Sumbar. Gempa pertama terjadi pukul 0:04 waktu Indonesia Barat bermagnitudo 5,2. Gempa terjadi di kedalaman 14 km atau berkoordinat pukul 1 LS-98.58 BT 156 km barat laut Kepulauan Mentawai, Sumbar. Gempa tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Gempa susulan bermagnitudo 5,9 kemudian terjadi pukul 5.34 waktu Indonesia Barat. Gempa berlokasi di 156 km barat laut Kepulauan Mentawai, Sumbar, atau di kedalaman 11 km. Gempa susulan kedua ini tak berpotensi menimbulkan tsunami. Kemudian, gempa ketiga terjadi pukul 10.29 waktu Indonesia Barat yang bermagnitudo 6,4. Gempa kuat kembali menggoyang Mentawai dengan kekuatan yang lebih besar. Kali ini gempa ketiga dengan kekuatan lebih dari M5,0 sejak tengah malam tadi, yaitu memiliki magnitudo 6,4. Menurut data awal Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, gempa yang terjadi pada hari Senin, tanggal 29 Agustus tahun 2022, pukul 10.29 waktu Indonesia Barat ini berada di titik lokasi 0.99 Lintang Selatan dan 98.53 Bujur Timur. Pada gempa bumi sebelumnya dengan magnitudo 5,9, yang diperbaharui menjadi magnitudo 5,8 berada di lempeng segmen Megatras Mentawai Siberut. Dari respons terhadap akun BMKG yang mengabarkan gempa, warganet banyak yang mengaku merasakan guncangan gempa di Padang, Bukit Tinggi, Riau dan Pasaman. Mereka menyatakan getaran terasa kencang hingga menyamakan dengan naik kapal. Gempa kembali mengguncang Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, petang tadi. Kali ini, 3 gempa susulan mengguncang wilayah itu hanya dalam rentang 13 menit. BMKG mencatat, gempa pertama terjadi pada pukul 17.28 waktu Indonesia Barat tadi dengan magnitudo M4,0. Gempa ini terjadi di 0.92 Lintang Selatan, 99.23 Bujur Timur, pada posisi 48 km timur laut Pulau Siberut Mentawai dengan kedalaman 10 km. Gempa kedua terjadi pada pukul 18:01 waktu Indonesia Barat tadi dengan kekuatan lebih besar yakni M4,5.